Jamar musim timur pantas pun di Pulurun. Oh, mau begini kan terus terus pulang di Pulurun sudah ini. Sudah jam pulang lah ya Allah. Ini mau pulang karena barang haji. Makanya kata balik juga ke apa Iya, Ca? balik deh cuaca begini sama. Sekolah pujang lah. Timis Cabang katu. timis katong ya sudah. Ih, Pani ini aku orang buang sampah di Papa, sini. cuma Tak ini boleh tambah dua. sampah sana. Wah, Ih, itu. sedikit apa? Sudah Iya, tarpa apa tapi Hatta? 5 yang buang, 1000 yang pungut. Pani macam kata apa kah? Kos tinggal sudi. Iya, orang kan sampah sih. Tarpa apa ilah. Udah jaga angka, boleh malu hati doang jaga angka. Cuma itu jua. Jangan. Tinggal sudah. Sampah yang banyak berserakan di jalan, di pemukiman, lahan terbuka, di sungai, pesisir pantai, bahkan di laut dapat mengganggu pemandangan. Selain itu, sampah yang berserakan bahkan tumpukan sampah yang banyak ditemukan di mana-mana bila dibiarkan juga akan merusak tanah dan air. Polusi sampah bisa membawa dampak buruk, baik itu terhadap manusia maupun lingkungan. Salah satunya adalah sampah plastik yang telah menjadi momok dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lain dari banyaknya sampah plastik adalah menimbulkan polusi udara, membawa racun karena plastik mengandung kimia beracun. Sampah plastik juga dapat mencemari air laut yang dapat mengganggu rantai makanan dan membunuh biota laut. Sampah plastik merupakan salah satu polutan terbesar yang kini mencemari lautan. Limbah ini dapat ditemukan di pesisir pantai maupun di kedalaman laut. Fakta yang ada itu memotivasi Magafira Ali, Ketua Yayasan Cahaya Samudra Indonesia (YCSI), untuk menjaga lingkungannya dari polusi sampah. Tekadnya hanya satu, lingkungan di Banda Neira termasuk Laut Banda bersih dari sampah. Menjaga lingkungan Banda Neira agar bersih, yaitu laut, darat, dan edukasi lingkungan. Basicnya yaitu yang lebih penting adalah edukasi untuk masyarakat supaya mereka bisa menjaga kelangsungan tentang laut sangat penting buat kehidupan selanjutnya. Jadi kalau pagi itu kita biasanya mengambil sampah di laut, startnya mulai jam 8, kemudian ada juga edukasi di pesisir pulau-pulau kecil seperti Banda Besar, Pulau Saril, kemudian Pulau Ai, Pulau Run. Itu sudah jangkau beberapa tahun yang lalu dan sistem ini sudah berjalan, yaitu di sistem membangun desa atau pulau mandiri. Iya, biasanya antaranya bisa Dalam mengatasi masalah sampah di Banda Neira, termasuk yang ada di Laut Banda, Magafira Ali melalui Yayasan Cahaya Samudra Indonesia berupaya memberi solusi tepat, yakni mengedukasi warga.
Edukasi yang dilakukan Magafira Ali tidak saja menjangkau masyarakat Banda Neira, namun hingga ke pulau-pulau sekitar seperti Pulau Syahrir, Banda Besar, Pulau Ai, dan Pulau Run. Melalui edukasi yang dilakukan, Magafira Ali membentuk komunitas yang diberi nama BNM atau Banda Neira Mandiri yang berfungsi sebagai bank sampah. Keberadaan komunitas ini dengan bank sampahnya telah menyadarkan warga akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dalam perkembangannya, banyak di antara warga yang mulai sadar dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan sehingga masuk menjadi anggota komunitas Banda Neira Mandiri. Putus kan? Mengedukasi warga di pulau-pulau itu bagaimana mereka sadar dengan lingkungan. Setelah banyaknya orang yang sadar, kemudian mereka masuk di yang namanya BNM atau tabungan bank sampah Banda Neira Mandiri. Setelah proses itu berjalan, kita akan memberikan mereka rumah kecil dan akan cari sponsor untuk membeli sebuah mesin pemotong plastik. Setelah itu mereka akan merasakan dampak dari hasil income dari hasil sampah yang tadinya warga menganggap bahwa sampah itu hanya berakhir di kebun, kemudian di pantai, di laut. Sekarang mereka udah berbondong-bondong untuk masuk ke tabungan bank sampah. Jadi sistemnya sudah berjalan bagus dan dampak juga sudah ada di masyarakat. Ini kita akan memperluas bank sampah ini walaupun dalam kondisi mungkin merubah mentality orang itu agak sedikit susah. Cuma kita berusaha bagaimana sampah itu tidak bisa berakhir di laut, akan merusak terumbu karang dan biota laut karena dia tidak bisa hancur. Bagaimana kita merubah mental mereka, merubah sistem ini agar sampah yang tadinya dibakar, dibuang sembarangan bisa membawa dampak yang bagus untuk perekonomian masyarakat. Jadi selama ini sampah yang sudah kita jual itu sudah banyak sekali dan datanya setiap pengiriman kita tulis, kemudian hasil dari penjualan untuk misalnya dari Pulau Run atau pulau-pulau yang lain kita langsung serahkan tabungan dari hasil mereka kumpul. Lalu mereka bisa mendapatkan hasil dari timbang atau mengumpul sampah dari rumah-rumah. Bagi PIBR, pengelolaan sampah dan sistem yang dilakukan berjalan baik dan dampaknya telah dirasakan anggota komunitas BNM dan warga. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya bank sampah di Banda Neira. Soalnya sampah-sampah plastik banyak yang bisa didaur ulang dan bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Harapannya ke depan mungkin bank sampah bisa lebih diperluas lagi. Maksudnya nasabahnya, masyarakatnya agar bisa lebih sadar lagi. Karena sampah plastik ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat. Terus kalau ke lautnya bisa mematikan terumbu-terumbu karang dan menghilangkan ikan-ikan. Pokoknya kalau masyarakat bisa sadar, sampah plastik yang mereka buang selama ini sebenarnya mereka membuang uang. Karena sampah plastik ini bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Kedepannya semoga masyarakat bisa lebih sadar lagi, Pak. Dengan adanya bank sampah, beta sendiri itu rasa bersyukur, rasa menguntungkan. Karena hasil sampah yang dari katorang pudiri sendiri, katong lagi sutar buang di tempat sembarangan, di laut, di pantai, katong bisa timbang dari pamaga. Dari hasil itu katorang bisa menambah katorang punya bantu harga ekonomi untuk pembelanjaan hari-hari. Dari adanya bank sampah ini agar masyarakat lain bisa menjadi contoh
bahwa peduli lingkungan itu sebagai hal yang lebih baik. Sampah yang dari kita sendiri kita bisa menghasilkan uang daripada kita membuang sembarangan tempat untuk merusak lingkungan kita. Sampah oleh warga di Banda Neira selama ini hanya dibuang dan dibakar. Rendahnya pemahaman warga dalam pengelolaan juga memicu sampah-sampah plastik berakhir di lautan dan mencemari biota dan ekosistem laut. Maga, sapaan akrab Magafira Ali, mengaku kendala utama dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada adalah merubah pola pikir warga. Ya bagaimana gitu ya sana, rajin. Woi, Marsi alor cari pani alor. Coba. Ya, dia sih. Kendati aktif dalam mengedukasi warga dalam hal penanggulangan sampah plastik, namun pria paruh baya ini tetap mengedepankan keluarga. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas di komunitas BNM, dirinya senantiasa meluangkan waktu untuk keluarga, sekedar bercengkerama dan bersantai. Baginya keluarga adalah segalanya dan sumber motivasi dalam beraktivitas untuk menangani permasalahan sampah di lingkungannya. Maga si penjaring sampah tetap berusaha dengan caranya melalui komunitas BNM berupaya agar sampah yang ada tidak mencemari lingkungan dan berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah yang ada terdiri atas organik atau mudah diurai dan sampah anorganik yang sulit untuk diurai. Dalam menanggulangi sampah, khususnya sampah plastik, dilakukan dengan cara mengurangi, menggunakan, dan daur ulang. Sampah plastik yang telah dikumpulkan kemudian dihancurkan menggunakan cara yang ramah lingkungan. Anggota komunitas BNM setiap hari memilah sampah yang ada untuk dipisahkan antara yang organik dan anorganik sebelum dijemput petugas untuk dibawa ke rumah produksi. Memilah dan memisahkan antara sampah organik dan anorganik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah. Sampah yang telah dipilah dan dibersihkan ada yang didistribusikan ke pengrajin di beberapa desa. Mereka mengolah limbah sampah dalam bentuk kerajinan. Produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan bernilai ekonomi. Pengrajin yang ada adalah ibu-ibu rumah tangga yang merupakan binaan dari komunitas BNM.
Mengolah sampah plastik menjadi kerajinan yang diusahakan ibu-ibu rumah tangga ini membuka peluang pengembangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta upaya meminimalisir jumlah sampah yang dihasilkan warga. Saya termotivasi dengan adanya sampah ini kan dari Pamaga. Terus terang Pamaga itu membantu saya dengan kakak saya dengan adanya ekonomi, membantu ekonomi kita di dalam keluarga. Saya senang kerjasama dengan Pamaga karena Pamaga itu sudah banyak membantu kami sejak dengan adanya corona. Terus terang dengan sampah ini saya berterima kasih dengan Pamaga. Saya harap kerjasama saya dengan Pamaga tidak akan pernah putus sampai anak saya nanti yang melanjutkannya. Upaya lain yang dilakukan Maga dalam merubah pola pikir warga adalah dengan merambah generasi muda, kaum milenial dan Gen Z. Rambahan program edukasi dari Maga dalam beberapa tahun terakhir telah masuk sekolah dengan mengedukasi anak usia dini. Mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, dan SMA. Itu akan menjalankan perusahaan sampah plastik. Lama sekali dia mau lama sekali. Oke, namanya petugas bangsa. Maga mengedukasi mereka akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan yang disambut baik oleh pihak sekolah. Edukasi yang dilakukan tidak saja saat kegiatan belajar mengajar di sekolah, akan tetapi juga dilaksanakan di alam terbuka. Melalui Yayasan Cahaya Samudra Indonesia yang dipimpinnya, Maga Fira Ali mengajak siswa-siswi melihat langsung bagaimana proses penanganan dan pengolahan sampah plastik yang dilakukan komunitas BNM. Di sekolah biasanya kan ketum koordinasi dulu sama kepala sekolah kan. Jadi kalau mau join berarti ketum rubah konsep. Konsepnya di kantin itu harus boleh ada penjualan yang nuansanya ada plastik. Sudah 6 sekolah. Jadi di setiap kelas ada galon sama botol gelas sendiri. Kemudian anak-anak dilarang jajan di luar yang bawa masuk plastik ke dalam sekolah. Jadi kantin pokoknya di setting tidak boleh menggunakan yang namanya plastik. Hanya dompu piring makan dan gelas minum sendiri. Rentangan terbesar itu pada saat kalau 1 tahun itu sudah berhasil, kata orang lapas sekolah itu pindah sekolah yang lain, ini ada penjualan yang nuansanya pakai plastik. Misalnya ada bungkusan makanan ringan yang dijual di kantin pakai menggunakan itu kan. Sudah terpakai proyek itu, program itu. Akhirnya ketemu mulai ulang. Tapi selama ini jarang ketemu temukan sekolah yang kalau ketemu masuk dong ulang lagi.
Edukasi yang dilakukan MAGA dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sekolah-sekolah, setidaknya telah membuka wawasan peserta didik akan dampak buruk dari keberadaan sampah plastik. Bila selama ini di kantin sekolah banyak jajanan yang menggunakan kemasan plastik, kini para siswa-siswi diajak agar tidak lagi memakainya. Di dalam kelas saat ini, setiap peserta didik disediakan peralatan untuk minum dan makan sendiri yang diatur oleh para guru. Kalau kami dari pihak sekolah sangat apresiasi sekali dengan kegiatan yang diberikan oleh Pamaga tentang penggunaan atau larangan untuk menggunakan sampah plastik ini, yaitu anak-anak ini kami sudah menganjurkan mereka untuk menggunakan apapun yang berbau plastik itu jangan dibuang di tempat sembarangan. Jadi kalau untuk di sekolah sini, anak-anak itu untuk makan, minum kami sekolah sudah sediakan di tempat plastik. Yang kalau mereka makan memang tempatnya plastik, tapi kalau mereka makan mereka tidak lagi buang di tempat lain atau di tempat sampah. Mereka makan terus sampahnya diletakkan ulang di situ dan bisa digunakan kembali. Kita menganjurkan mereka untuk diolah. Ya, diolah untuk buat apa? Di sini sudah banyak kerajinan yang kita buat. Misalnya kalau plastik itu kita kumpul, kita buat bantal, sarung bantal kursi. Ya, kita buat sarung bantal kursi, hasilnya ada di sana. Terus itu lagi seperti cergen, botol-botol aqua, kita kumpulkan, kita buat tempat duduk, kursi lagi. Ya, hasilnya ada, ya. Terus yang lain misalnya tas-tas kresek itu kita ambil, kita cari itu sedotan-sedotan kita buat. Kalau dari sedotan pernah kita buat tas itu dari sedotan, tempat tisu. Kalau untuk tas-tas kresek itu kita buat bunga. Ya, kalau gelas-gelas aqua itu kita buat tempat tudung saji, ya, tempat tutup makanan. Itu. Dalam konteks penanganan sampah, MAGA berobsesi agar Banda Neira, Laut Banda, dan Kepulauan Banda secara keseluruhan terbebas dari limbah dan polusi, sehingga dapat memberi jaminan terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui obsesinya ini pula nantinya akan membawa dampak positif terhadap pengembangan pariwisata, terutama di Pulau Banda.